Ini adalah pengalaman saya gagal bayar pinjol sebesar 120 juta di 15 aplikasi. Seorang nasabah Gagal pinjaman bayar online utang. yang mengakhiri bisnis. Saya ingin berbagi supaya kita bisa belajar berpikir lebih logis dan jernih di tengah beban utang yang kita tanggung. Awalnya saya hanya mencoba satu aplikasi saja, yaitu Kredivo, dengan limit awal sebesar Rp500.000. Dan saat itu saya masih bisa membayar tepat waktu. Karena saya rutin bayar, limit saya terus dinaikkan. Saya merasa dipercaya oleh aplikasi tersebut sampai akhirnya makin besarlah pinjaman yang diberikan. Tanpa sadar, disitulah saya mulai terjebak di sistem permainan pinjol. Saya semakin percaya diri sampai akhirnya saya dipercaya oleh beberapa aplikasi. Dan hingga saat ini jumlahnya mencapai 15 aplikasi. Saya pinjam, bayar, lalu pinjam lagi dari aplikasi yang lain untuk menutup yang sebelumnya. Begitu terus hingga akhirnya saya terjebak di dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Ya, seperti gali lubang tutup lubang. Dan jumlahnya terus membengkak sampai 120 juta rupiah. Saya baru benar-benar sadar ketika hidup terasa sangat berat. Saat itu, utang saya sudah lebih dari 100 juta dan saya sadar itu setelah 4 tahun. Dan sialnya, saya sadar setelah sudah resign dari pekerjaan. Gimana saya bisa bayar kalau satu-satunya penghasilan dari gaji UMR itu pun udah nggak ada? Menurut saya pribadi, kita ini sebenarnya dijebak oleh dua sistem. Yang pertama, sistem kerja, dan yang kedua, sistem utang. Tiap bulannya kita kerja keras hanya untuk dapat gaji UMR. Sedangkan kebutuhan hidup itu terus naik. Apalagi kalau kita nggak bisa kontrol diri, utang kita bisa naik 5 kali lipat. Nah, begitu dia masuk di satu masalah, satu pinjol, dan ternyata dia tidak bisa bayar. Dia tidak mampu bayar. Dia cari solusi dong. Solusinya dari mana? Cari pinjol lain untuk bayar pinjol satu. Masuklah gali lubang, tutup lubang. Dan kemudian masuk lagi gali lubang, tambah gede, intinya ya hancur lebur. Saya pernah ada di titik paling berat, di mana saya depresi, stres berat, malu sama keluarga, ribut sama pasangan, dan disitulah saya juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Dimana enggak, tabungan yang saya miliki udah nggak ada sama sekali. Barang berharga yang saya punya juga udah bisa jual-jualin. Intinya, saya benar-benar udah nggak punya apa-apa lagi. Itu adalah fase tergelap dalam hidup saya. Saya jalani semuanya, saya telan pahitnya sendiri. Yang lebih menyakitkannya lagi, punya utang membuat saya susah banget melamar kerja. Di situ kredit skor saya buruk. Itulah salah satu dampak yang mungkin dirasakan ketika kita melamar di sebuah pekerjaan, terutama di tempat-tempat seperti perbankan. Itu memang kewenangan dari pemberi kerja, tapi memang di satu sisi, apakah ini kembali lagi saya katakan bahwa kita bekerja tujuannya untuk kesejahteraan. Mungkin calon pekerja ini mendaftar pekerjaan untuk menutup hutang-hutangnya yang selama ini dilakukan gitu ya, hutang-hutang itu muncul karena memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dia tidak perlu karena tidak bekerja gitu. Saya pernah ikut seleksi kerja di sebuah bank, yang dimana saya juga gagal gitu. Setelah saya ikut tes, ternyata saya diberitahu bahwa kredit skor saya itu jelek. Dan itu juga dipengaruhi karena pinjol yang pernah saya lakukan. Sampai akhirnya BI Checking menilai bahwa kredit skor saya cukup buruk. Lalu bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan utang sebesar itu di begitu banyak aplikasi? Berikut adalah langkah-langkah yang saya ambil. Dan saya harap kalian bisa pelajari ini sedini mungkin sebelum semuanya terlambat. Terlambat secara mental, terlambat untuk bangkit, dan akhirnya memilih jalan pintas yang salah. Ingat, mengakhiri hidup itu bukan solusi. Itu hanya akan menambah beban hidup ke orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terutama di keluarga, di pasangan, di orang-orang terdekat kita. Belum lagi, nantinya beban kita di akhirat juga akan bertambah dengan kita mengakhiri hidup. Nah, langkah pertama yang saya ambil, saya mulai banyak mencari edukasi soal pinjol di internet, terutama di YouTube. Banyak channel bagus seperti contohnya Roy Sakti, yang tentunya beliau adalah seorang pakar perbankan dan pinjol. Banyak konten edukatif lainnya yang bisa membantu kita dan juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah kita, terutama di pinjol ini. Kenapa kita harus menonton edukasi tentang pinjol di YouTube? Supaya kita bisa lebih tahu dan sadar kalau pinjol itu bisa di stop dulu pembayarannya untuk sementara waktu ketika kita udah nggak sanggup untuk membayar. Kalau kita nggak sadar-sadar, kita akan terus memaksakan bayar pinjol tersebut dengan cara meminjam pinjol-pinjol lainnya. Kemudian kita bisa mengurangi ketakutan kita terhadap ancaman penagihan dari para bisi pinjol. Karena kalau kita selalu dalam kondisi yang ketakutan, kita bisa stres, depresi, dan nggak akan pernah bisa tenang. Selanjutnya, agar kita mengetahui langkah-langkah apa saja yang tepat untuk melakukan galbay, lalu memperbaiki keuangan.
Langkah kedua, saya berhenti memikirkan soal hutang pinjol. Kenapa? Karena otak kita udah terlalu banyak beban-beban hutang yang kita pikirkan. Padahal, waktu dan energi itu bisa kita gunakan untuk berpikir mencari solusi. Yaitu bagaimana kita mencari kerja, mencari tambahan penghasilan, atau memperbaiki diri sendiri. Kita butuh ketenangan untuk kita fokus dan perlahan kita bisa bangun lagi dari awal. Mungkin ini titik nol kita, tapi ingat, ini bukan yang terakhir, atau ini bukan akhir. Dan langkah ketiga, saya paksa diri saya ini untuk menerima kenyataan. Karena secara logika, saya merasa tidak sanggup untuk membayar. Kalau saya paksakan untuk meminjam lagi, untuk menutupi hutang-hutang saya sebelumnya, itu sama aja saya kayak menggali lubang tutup lubang lebih dalam lagi. Jadi, saya paksakan diri saya untuk stop dan berhenti melakukan pinjol lagi. Saya anggap diri saya ini memulai hidup lagi dari awal. Gitu. Nantinya, ketika keuangan saya mulai membaik, maka akan saya bayar hutang-hutang saya secara perlahan-lahan. Dan untuk hal ini akan saya bahas lebih dalam di video saya selanjutnya. Lalu langkah keempat yaitu ya saya perbanyak ibadah dan doa. Bukan semata-mata berdoa agar hutang dilunasi, tapi meminta agar diberi kekuatan, ketenangan, kesabaran dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani ujian dan juga tantangan yang kita hadapi saat ini. Karena hanya dengan hati dan pikiran yang tenang, kita bisa berpikir jernih dan pelan-pelan memperbaiki keadaan. Langkah kelima, saya nggak pernah baca chat atau angkat telepon dari debt collector. Karena pada awalnya saya bacain chat mereka, saya kena mental. Dan saya ngerasa ancaman-ancaman mereka itu bakal beneran terjadi. Padahal sebenarnya itu cuma permainan kata-kata mereka aja buat jatuhin mental kita. Jadinya kita panik, ketakutan, gelisah, dan akhirnya kita cari pinjaman lagi buat bayar hutang. Karena saking ketakutannya. Kalau kalian perhatiin, chat mereka itu kayak template banget dan kayak copy paste aja kata-katanya. Kalau kalian balas pesannya satu kali aja, mereka bakal terus meneror kalian. Karena apa? Karena mereka akan memprioritaskan kalian sebagai penagihannya. Ya gimana enggak? Dari ribuan orang yang ditagih, cuma kalian yang balas. Ya udah, mereka bakal terus cecer orang yang respon chatnya. Jadi jangan sampai kalian balas satupun. Diemin aja. Anggap aja ini bagian dari proses kalian menuju pemulihan. Atau ya hapus aja sekalian nomor kalian biar kalian gak kena mental. Ya, itulah pengalaman saya sampai saat ini galbay 120 juta di 15 aplikasi pinjol. Ini dia aplikasinya. Untuk kalian yang masih ragu buat galbay, jangan ngerasa sendirian. Karena masih ada orang lain yang kondisinya sama dengan kita. Bahkan mungkin bisa lebih parah. Ada yang terlilit hutang dari rentenir, dan ada juga orang-orang yang terlilit hutang dari orang-orang sekelilingnya. Ingat, jangan sampai kalian pinjol lagi. Apalagi sampai jual-jual aset. Karena sampai kapanpun kalian gak akan pernah selesai kalau kalian masih berada di lingkaran hutang tersebut. Bantu channel saya ini dengan subscribe dan tonton semua videonya. Karena saya akan terus bersama kalian dalam menjalani dan memperbaiki hidup menjadi lebih baik. Dan terus gunakanlah akal sehat.